Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafitri Alzira dengan NIM 2004228. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah Etika Administrasi Publik. Materi pertama yaitu konsep dasar etika administrasi negara. Etika administrasi negara secara konsepsional dapat diartikan sebagai nilai-nilai yang mengatur perilaku aparatur pemerintah atau birokrasi di dalam menjalankan tugasnya, seperti kode etik aparatur pemerintah atau PNS, etika jabatan, sumpah jabatan, perilaku disiplin, dan lain sebagainya yang mengatur yang mengandung nilai-nilai etik atau etika. Prinsip-prinsip dasar etika administrasi negara. Menurut Supriyadi 2001, terdapat 6 prinsip dasar etika administrasi negara. Yang pertama, yaitu prinsip keindahan. Prinsip ini melandasi segala sesuatu yang mencakup penikmat rasa senang terhadap keindahan. Berdasarkan prinsip ini, etika manusia adalah berkaitan atau memperhatikan nilai-nilai keindahan. Itulah sebabnya seseorang memerlukan penampilan yang serasi dan indah atau enak dipandang dalam berpakaian dan menggunakannya pada waktu yang tepat. Selanjutnya yaitu prinsip persamaan. Hakikat manusia menghendaki adanya persamaan antara manusia yang satu dengan yang lain. Etika yang dilandasi oleh prinsip persamaan ini dapat menghilangkan perilaku diskriminatif yang membeda-bedakan dalam berbagai aspek interaksi manusia. Pemerintah sesungguhnya tidak dapat membeda-bedakan tingkat pelayanan terhadap masyarakat hanya karena kedudukan mereka sebagai warga negara. Yang selanjutnya yaitu prinsip kebaikan. Secara umum, kebaikan berarti sifat atau karakteristik dari sesuatu yang menimbulkan pujian. Dalam pemerintahan, tujuan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik pada dasarnya adalah menciptakan kebaikan dan memperbaikan bagi masyarakat warga negaranya. Selanjutnya yaitu prinsip keadilan. Keadilan adalah kemauan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya diberikan, tanpa membeda-bedakan orang tersebut. Selanjutnya yaitu prinsip kebebasan. Secara sederhana, kebebasan dapat dirumuskan sebagai keleluasan untuk bertindak dan tidak bertindak berdasarkan pilihan tersedia bagi seseorang. Dan yang terakhir yaitu prinsip kebenaran. Kebenaran harus dapat dibuktikan dan ditunjukkan kepada masyarakat agar masyarakat merasa yakin akan kebenaran itu. Selanjutnya yaitu nilai dasar etika administrasi negara. Menurut Widodo 2000 dalam Holila tahun 2013 terdapat seperangkat nilai dalam etika administrasi publik atau administrasi negara yang dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman bagi penyelenggara administrasi publik dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Yaitu yang pertama yaitu nilai efisien. Nilai efisien ini artinya tidak boros. Sikap, perilaku, dan pembuatan birokrasi publik atau administrasi publik dikatakan baik jika mereka efisien atau tidak boros. Selanjutnya yaitu nilai membedakan milik pribadi dengan milik kantor. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi publik yang dapat membedakan di antara milik kantor dan mana milik pribadi. Artinya, mereka akan menggunakan milik kantor untuk kepentingan. Artinya, mereka tidak menggunakan milik kantor untuk kepentingan pribadi. Mereka menggunakan barang publik atau milik kantor hanya betul-betul untuk kepentingan kantor semata. Selanjutnya yaitu nilai impersonal. Dalam melaksanakan hubungan antara bagian satu dengan yang lain,
antara orang satu dengan orang yang lain dalam bingkai kerjasama kolektif yang diwadahi oleh organisasi hendaknya dilakukan secara formal atau impersonal dan tidak pribadi personal. Nilai selanjutnya nilai marital system. Marital system merupakan suatu sistem penarikan atau promosi pegawai yang tidak didasarkan pada hubungan kekerabatan, patrimonial, atau anak, keponakan, famili, alumni, daerah, golongan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman yang dimiliki orang yang bersangkutan. Selanjutnya, nilai responsible. Nilai responsible berkaitan dengan pertanggungjawaban birokrasi dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Birokrasi yang baik adalah birokrasi yang responsibel. Nilai selanjutnya itu nilai akuntabilitas. Nilai akuntabilitas ini berkaitan dengan pertanggungjawab birokrasi yang menjalankan tugas kewenangannya. Birokrasi publik yang baik adalah birokrasi publik yang akuntabel. Dan yang terakhir adalah nilai responsibility. Nilai responsibility berkaitan dengan daya tanggap dan menanggapi apa yang menjadi keluhan, masalah, aspirasi publik. Birokrasi yang baik adalah birokrasi yang responsif, yaitu mempunyai daya tanggap yang tinggi dan cepat menanggapi apa yang menjadi keluhan, masalah, dan aspirasi publik tersebut. Yang terakhir yaitu perbedaan antara etika dan perilaku aparatur negara. Etika birokrasi atau aparatur negara berkaitan erat dengan moralitas, metalitas, dan perilaku aparat birokrasi atau aparatur negara dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Di antaranya fungsi pelayanan, pengaturan atau regulasi, fungsi pemberdayaan masyarakat. Sedangkan perilaku aparatur yang disebut dengan perilaku adalah suatu fungsi dari interaksi antara seseorang individu dengan lingkungannya. Artinya, perilaku seseorang itu tidak hanya ditentukan oleh dirinya sendiri, tapi melainkan ditentukan juga sejauh mana interaksinya terhadap lingkungan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa perilaku birokrasi atau aparatur negara merupakan hasil interaksi individu-individu tersebut dengan lingkungan.